Suhendro sudah bisa mungkin nanyangin ya. Our bodies are all different, just like our reasons for losing weight. I want to be at peak physical form. I want to look great. I want better health and energy. That's why I choose Body Key by Nutrilite. Body Key is a holistic weight management program precisely designed by the scientists at Nutrilite for my body. Personalized based on my physical makeup and lifestyle, so I can be my best every day. I need to reduce carbs and maintain energy. I'm focusing on healthy nutrition. A low-fat diet is best for me. With Body Key by Nutrilite, weight loss isn't about giving things up. My Body Key plan is tailored to my body and my individual needs. With personalized meal plans, delicious shakes, targeted supplements, and my own exercise plan. With Body Key, I unlock my weight loss advantage for life. Body Key by Nutrilite. Weight loss for me. Oke, selamat malam teman-teman. Kita langsung aja ya mulai acaranya. Malam ini kita santai aja, nggak usah terlalu yang formal-formal banget gitu ya. Nah, teman-teman hari ini seperti biasa ini kan acara mingguan ya, tapi topik kita hari ini itu keren banget teman-teman. Tentang yang dihadapin orang-orang di zaman pandemi ini, di mana mereka itu semakin melebar gitu ya. Lebar bodinya baik ke depan, ke belakang, maupun ke samping gitu. Nah, ini juga merupakan fenomena yang baru yang saya lihat, di mana orang-orang itu sebetulnya kan suka banget ya dengan body yang langsing gitu kan. Lalu juga banyak orang yang sekarang tahu bahwa berat badan ideal itu lebih disukai seperti itu ya daripada yang underweight atau overweight. Nah, saat ini itu banyak sekali di luar sana yang menawarkan tentang penurunan berat badan terutama ya, itu yang instan-instan, betul ya teman-teman ya. Banyak yang nawarin berupa teh diet, obat diet dan segala macam. Nah, ada nggak yang di sini pernah nyoba tentang obat diet nih teman-teman? Oke, nggak ada yang ngaku, nggak apa-apa, disebut aja dalam hati. Saya ngaku, saya pernah loh teman-teman, gitu ya. Tapi ternyata ini sekedar preview aja ya sebelum kita masuk. Kenapa sih kok kita pakai Body Key gitu? Saya ini coffee drinker, jadi saya ini peminum kopi yang cukup kuat teman-teman, gitu ya. Nah, pada waktu itu saya pernah coba itu obatnya, dan ternyata malam itu saya nggak bisa tidur. Setelah itu saya baru sadar, setelah dikasih tahu teman saya, ternyata kadar kafeinnya itu tinggi banget. Padahal saya itu peminum kopi loh. Kalau saya minum kopi malam ya tidur ngantuk ya tidur aja gitu ya, sekitar jam setengah 10, jam 10 saya itu udah tidur gitu. Tapi dengan adanya obat diet itu malam nggak bisa tidur. Berhari-hari saya seperti itu, malah penyiksaan luar biasa. Nah, setelah waktu itu saya juga pernah coba Body Key programnya, dan ternyata it works teman-teman kayak gitu ya. Nah, cuman kita perlu maintain aja karena yang diubah yang lifestyle-nya. Nah, terus detailnya gimana sih? Apa yang harus dilakukan? Kenapa kok harus Body Key? Nah, teman-teman, kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Sebentar saya buka contekan saya dulu. Gitu ya. Pembicara kita kali ini adalah seorang dokter muda, ya, Dr. Mareta. Beliau seorang ahli gizi, gitu ya, dari dokter spesialis gizi klinik di Persada Hospital Malang. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman yang perlu lakukan adalah siapin catatan, gitu ya. Omong-omong, saya mau minta tolong nih untuk teman-teman yang nggak berbicara, kita mute dulu ya semuanya supaya kita bisa dapat yang maksimal banget dari Dr. Mareta. Kalau nanti ada pertanyaan tentang materinya Dr. Mareta, boleh di-chat dulu. Jadi jangan langsung ngomong dulu ya, nanti saya yang bacain pertanyaannya. Oke? Setuju ya semuanya? Tolong co-host juga dibantu untuk mute nanti. Dr. Mareta, udah ready on the spot? Sudah siap? Oke, siap. Oke, silakan Dr. Mareta, waktu dan tempat untuk Dr. Mareta. Terima kasih, Olivia. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam ini. Santai aja, mungkin di sini saya lebih sharing informasi tentang pentingnya kita untuk mendapatkan kesehatan yang optimal
Nah, dengan caranya kita memiliki berat badan yang ideal. Nah, ini sini saya mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya mulai aja. Jadi bagaimana kita sehat optimal dengan berat badan yang ideal? Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui dulu nih, apa sih status gizi masing-masing dari tiap individu. Nah, gimana caranya untuk mengetahui status gizi Anda? Itu paling mudah kita menghitung indeks massa tubuh. Gimana itu cara ngitungnya? Ini harus mungkin pakai alat bantu kalkulator ya. Jadi kita tahu berat badan kita timbang dulu, kemudian kita juga harus tahu tinggi badan kita. Nah, nanti dari berat badan kita itu dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter. Jadi seandainya berat badannya di 55 kg, kemudian tinggi badannya di 160 cm, berarti cara hitungnya 55 dibagi 1,6 dibagi lagi 1,6. Nah, nanti kalau udah ketemu tuh angkanya, nah itu baru diplotkan di sini. Kalau nanti nilainya dari indeks massa tubuhnya tadi itu kurang dari 18,5, maka kategorinya adalah gizi kurang. Tapi kalau misalnya antara 18,5 sampai 22,9 itu maksudnya gizi normal atau yang di sini disebut dengan berat badan ideal. Tapi kalau ternyata sudah lebih dari 23 sampai 24,9 sudah masuk kategori overweight atau berat badan berlebih. Sementara kalau sudah memiliki IMT atau indeks massa tubuh lebih dari 25, maka sudah bisa disebut dengan obes. Nah, nanti ada obesitas derajat 1, derajat 2, bahkan obesitas morbid atau obesitas mematikan. Itu cara mengetahui status gizi yang pertama. Lalu yang kedua juga bisa kita mengukur lingkar perut kita. Nah, kalau nih untuk pria, bila lingkar perutnya lebih dari 90 cm, sedangkan pada wanita lebih dari 80 cm, itu ternyata sudah bisa masuk kategori obesitas. Jadi bisa aja kalau ternyata Bapak Ibu di sini sudah menghitung nilai indeks massa tubuhnya, dapatnya gizi normal, berat badan ideal, tapi ternyata lingkar perutnya melebihi dari ini tadi nilai 90 atau 80, berarti tetap sudah bisa masuk kategori obesitas. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri tentang angka obesitas itu? Kalau di Kementerian Kesehatan itu memang kategorinya agak berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Di sini yang overweight itu dibilang kalau IMT-nya lebih dari sama dengan 25. Ini masih mengikuti acuan untuk orang-orang sebenarnya yang Kaukasian atau orang bule. Nah, sementara kita kan rasnya Asia Pasifik, jadi sebaiknya memang mengikuti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau nilai indeks massa tubuhnya sudah lebih dari 23, berarti sudah overweight atau berat badan lebih. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di Indonesia sendiri itu trennya tiap tahunnya itu meningkat angka overweight ataupun obesitas. Jadi dilihat dari tahun 2007 ke 2018 paling baru. Nah, di 2018 ada 13,6%. Jadi maksudnya kalau misalnya ada orang 100 berkumpul, nah ternyata orang 13,6 ya, katakan 14 orang ya, itu sudah memiliki status berat badan berlebih. Nah, kemudian sama nih kalau yang obesitas juga meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2018 ada 100 orang yang berkumpul, ternyata sudah ada hampir 22 orang itu sudah memiliki status gizinya obesitas. Nah, kalau dilihat dari lingkar perutnya tadi, juga sama, tiap tahunnya juga meningkat. Di tahun 2018, baik laki-laki maupun perempuan, ada 100 orang yang berkumpul, 31 orang itu sudah memiliki lingkar perutnya di atas normal. Nah, ini perlu berarti kita harus waspada nih, ternyata obesitas itu makin hari itu kayaknya makin tren, padahal obesitas itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kenapa? Kok tidak baik? Nah, ternyata bahaya obesitas itu. Bisa meningkatkan resiko dari diabetes mellitus atau kencing manis. Bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang bisa berakibat adanya sakit jantung, stroke, kemudian juga bisa nih kolesterol, asam uratnya juga tinggi. Lalu juga bisa menyebabkan yang namanya sleep apnea. Sleep apnea itu kalau untuk orang awam, kalau misalnya kita lagi tidur, kan berbaring, itu kalau misalnya dilihat aja, orang yang obesitas itu cenderung lebih suka ngorok gitu. Nah, itu kenapa? Karena jalan nafasnya itu tertutup oleh lidahnya sendiri. Jadi karena ototnya itu tidak
kuat menahan terlalu banyak lemak di daerah dagunya situ. Jadi lidahnya itu mudah untuk jatuh ke belakang menutup jalan nafas. Nah, itu kenapa kalau orang obesitas itu lebih gampang ngorok. Nah, kalau misalnya itu benar-benar nutup jalan nafasnya semua, nah itu bisa berakibat pada kematian. Kemudian juga obesitas itu bisa meningkatkan resiko dari kanker. Nah, apa sih penyebab dari obesitas itu sendiri? Yang pertama itu ternyata genetik. Jadi bisa dilihat kalau seandainya salah satu dari orang tua, ayah ataupun ibu itu gemuk, ternyata anaknya itu bisa beresiko mengalami obesitas 40%. Tapi kalau ternyata dua-duanya, ayah maupun ibu mengalami obesitas, sudah bisa meningkat resiko anaknya itu sampai 70-80%. Anaknya jadi ikut gemuk. Kenapa? Itu biasanya karena gaya hidup atau lingkungannya. Nah, ini juga meskipun misalnya orang tuanya nggak ada gen gemuk, keluarganya nggak ada yang gemuk, tapi ternyata lingkungannya, gaya hidupnya itu sering makan makanan yang manis, berlemak, kemudian sering ngemil, jarang olahraga. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Kemudian yang terakhir juga ada karena hormonal atau obat-obatan. Pemakaian obat-obatan tertentu itu juga bisa memicu terjadinya obesitas. Jadi kalau ternyata memang ada gangguan dari hormon, itu mau diubah gaya hidupnya tapi hormonnya tidak diobati, ya juga tidak bisa mengobati dari obesitas itu sendiri. Oke, nah untuk manajemen dari berat badan, kalau seandainya ini kita ngomong orangnya benar-benar tidak ada kelainan dari hormonal maupun ada obat-obatan tertentu, biasanya kenapa sih kok orang itu bisa meningkat berat badannya? Karena kalori yang masuk itu lebih berat dibandingkan kalori yang keluar. Nah, makanya kenapa kalau kita mau menurunkan berat badan kita, seandainya kita sudah melihat, jadi sudah ngitung indeks massa tubuh kita, sudah tahu lingkar perut kita, kita sudah masuk status gizinya obesitas, berarti perlu untuk menurunkan berat badan. Nah, gimana caranya? Berarti dibalik yang tadi kalau kalori masuknya yang lebih besar, berarti sekarang yang kalori keluarnya yang harus lebih besar dibandingkan kalori yang masuk. Itu baru nanti kita bisa mendapatkan penurunan berat badan. Gimana caranya untuk mengatur kalori yang masuk? Yang pertama kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan akan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu ada makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien artinya berarti zat gizi ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar dalam satu hari. Terdiri dari apa? Yaitu dari karbohidrat, protein, serta lemak. Sementara kalau mikronutrien, mikro artinya kan kecil, berarti zat gizi ini memang kecil dibutuhkan, tapi tetap harus dipenuhi perharinya. Apa saja? Itu berupa vitamin, mineral. Dan tak lupa kita juga harus memenuhi kebutuhan dari cairan atau air maupun fitonutrisi. Lalu juga harus menghindari makan makanan yang diolah dengan cara digoreng ataupun menggunakan santan. Kenapa? Karena yang misalnya digoreng, terutama yang deep fried ya, yang terendam dalam minyak, itu akan tinggi kalorinya, karena memang lemak itu kalorinya paling tinggi. Kemudian juga santan itu juga mengandung lemak jenuh, sebaiknya juga dihindari jika Anda sedang menurunkan berat badan. Dan juga harus menghindari cemilan yang manis-manis, berlemak, ataupun yang gorengan. Nah, di sini saya akan membahas tentang makronutrien. Yang pertama karbohidrat. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang dia sedang menurunkan berat badan, saya nggak mau makan karbohidrat gitu, nggak makan sama sekali. Benar apa enggak? Salah ternyata. Kita tetap harus mengkonsumsi karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Terutama untuk siapa? Untuk otak, sel otak kita, dan juga sel darah merah. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pernah nyoba nih diet yang benar-benar tidak makan karbo sama sekali, apakah ada keluhan seperti kok kayaknya susah mikir ya, kok kayaknya nggak fokus ya, lemes ya. Nah, itu bisa jadi karena sumber energinya tidak terpenuhi. Jadi makanya karbohidrat itu tetap perlu dipenuhi, namun ada hitungannya memang. Dan pilihlah sumber karbohidrat itu yang kompleks. Jadi memang ada dua macam. Ini ada karbohidrat yang kompleks, ada karbohidrat yang sederhana. Jadi kalau mau menurunkan berat badan, pun meskipun kita mempertahankan berat badan ideal kita saat ini, tetap harus memilih karbohidrat kompleks. Kenapa?
Karena dalam karbohidrat kompleks, seratnya itu lebih tinggi. Jadi rasa kenyangnya akan lebih lama dan juga bisa menjaga berat badan kita tidak mudah naik. Kemudian di karbohidrat kompleks juga mengandung vitamin serta mineral yang lebih tinggi. Kalau kita mengonsumsi karbohidrat, ini kebalik. Kalau mengkonsumsi karbohidrat sederhananya lebih tinggi daripada karbohidrat kompleks, maka bisa berakibat penumpukan lemak tubuh serta trigliserida di dalam darah. Jadi karbohidrat kompleks itu biasanya ada pada roti tawar, kemudian yang berbahan tepung, ya. Lalu ada di permen, di biskuit, di cookies. Nah, itu sebaiknya memang harus dihindari. Kemudian untuk protein, makronutrien yang kedua yang juga penting karena untuk mendukung pertumbuhan sel serta jaringan, dan juga ini merupakan bahan baku dari sel daya tahan tubuh kita. Jadi kadang kalau misalnya orang yang juga sedang menurunkan berat badan, makan jadi sesedikit mungkin. Nah, kalau makan sesedikit mungkin berarti ya otomatis lauk-lauknya yang sumber proteinnya juga sedikit. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena ya nanti jadi gampang sakit biasanya, kemudian rambutnya gampang rontok, kayak gitu. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda adanya kekurangan protein. Selain itu protein juga penting juga untuk menyusun hormon dan juga adanya transport molekul penting di dalam tubuh yaitu hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang membawa oksigen untuk ke seluruh jaringan tubuh kita. Protein itu dibagi dua sumbernya, ada yang dari hewan dan juga ada yang dari tumbuhan. Kalau yang dari hewan kita bisa pilih seperti daging sapi tanpa lemak, telur, kemudian seafood itu berarti kayak ikan, lalu produk susu itu juga dari protein hewani. Sedangkan untuk protein nabati kita bisa dapat dari tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Lalu makronutrien yang terakhir yaitu lemak. Nah, lemak juga penting, tapi juga harus dibatasi jumlahnya karena lemak ini yang membuat biasanya makanan itu jadi tinggi kalori. Fungsinya apa? Lemak itu sama seperti karbohidrat, dia bisa sebagai sumber energi. Kemudian dia membantu penyerapan vitamin larut lemak. Jadi misalnya nggak makan lemak sama sekali pun juga tidak baik karena ada vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, serta vitamin K itu membutuhkan lemak supaya bisa diserap oleh tubuh. Kemudian lemak juga berfungsi untuk memberi rasa pada makanan. Kayak mungkin kan lebih enak ya kalau makan gorengan gitu daripada yang misalnya hanya direbus, kukus, karena ada cita rasanya. Nah, di sini ada terbagi lagi menjadi lemak tak jenuh, lemak jenuh, dan lemak trans. Lemak tak jenuh ini biasa kita bisa dapat di kacang-kacangan, di alpukat, kemudian di ikan, kemudian ada di minyak yang dari tumbuhan. Nah, kita perlu memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh ini. Nah, tapi kita biasanya cenderungnya malah banyak mengonsumsi lemak jenuh kan, yang gorengan, kemudian kayak lemak hewan, gaji, atau kulit ayam, kemudian keju. Nah, itu sebaiknya harus dibatasi untuk konsumsinya. Sementara yang lemak trans itu biasanya ada pada makanan yang siap saji seperti fast food, kemudian makanan yang diolah. Nah, itu mengandung lemak trans ini sebaiknya harus dihindari karena kalau kita mengonsumsi banyak lemak trans dan juga banyak lemak jenuh, itu juga akan meningkatkan resiko kolesterol tinggi, juga berarti akhirnya nanti penyakit jantung, stroke itu juga akan meningkat resikonya. Nah, lalu masuk pada yang mikronutrien, yaitu vitamin, mineral, serta fitonutrisi. Dari mana kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral? Itu bisa kita dapatkan dengan kita makan buah-buahan dan sayur dalam satu harinya minimal 5 porsi dengan 5 spektrum warna. Jadi sekarang sudah mulai harus dilihat lagi nih menu makanan kita. Ada nggak buahnya? Ada nggak sayurnya? Warnanya gimana? Jangan-jangan sayurnya warnanya hijau, terus buahnya mungkin warnanya kuning, terus jangan, harus ada di 5 spektrum warna. Apa aja warnanya? Nah, yang pertama ada warna merah. Warna merah ini mungkin yaitu, contohnya ini ada tomat, semangka, stroberi, anggur. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk meningkatkan kesehatan jantung, serta menurunkan resiko kanker. Lalu ada warna yang kedua, yaitu warna orange atau warna kuning. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan kulit dan tulang, serta fungsi penglihatan. Lalu nih ada yang warnanya hijau, mungkin yang paling mudah ya didapatkan, itu berfungsi untuk membantu fungsi penglihatan, serta kesehatan kulit, dan juga bisa menurunkan resiko kanker.
Nah ini ternyata ada loh buah-buahan sama sayuran yang warnanya ungu atau biru, mungkin seperti terong, kemudian blueberry. Itu fungsinya untuk meningkatkan fungsi memori serta kesehatan jantung, serta menurunkan resiko kanker dan juga stroke. Lalu yang terakhir ada spektrum warnanya warna putih atau kecoklatan. Nah, seperti mungkin itu ada di kentang, kemudian ada nih di daun bawang, itu juga mengandung yang warnanya kuning kecoklatan untuk menurunkan kadar kolesterol maupun tekanan darah. Ini di bawang putih ya, terutama. Kemudian juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan juga kanker. Jadi ini macam-macam warnanya. Nah, perlu kita lihat lagi nih di menu makanan kita apakah sudah memenuhi 5 warna ini dalam satu harinya. Kemudian setelah kita sudah mengatur tadi kalori masuknya, kita juga harus mengatur jadwal makannya. Nah, orang kadang itu makan jadi sesedikit mungkin, jadi saya makan besarnya 1 kali aja biar berat badan saya lebih cepat turunnya. Itu juga hal yang salah. Tetap makan besar itu tetap 3 kali, kemudian tetap ada snack atau selingan 2-3 kali. Nah ini ada contohnya di jam misalnya jam 7, jam 8 pagi kita makan sarapan, jam 9, jam 10 itu snack. Lalu jam 12 sampai jam 1 siang itu makan siang, lalu lanjut jam 3, jam 4 sore itu snack lagi, jam 6, jam 7 makan malam, dan bila perlu di jam 8 sampai jam 9 sebelum kita tidur itu ada snack lagi. Kalau ini sih sifatnya fleksibel aja mengikuti dengan aktivitas Bapak Ibu sehari-harinya. Lalu yang tak kalah penting juga kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita. Jadi kita harus ada namanya hidrasi sehat. Berapa banyak? Untuk orang-orang yang sehat itu memang konsumsi air putih sekitar 2 liter atau 8 gelas per harinya. Namun kan berat badannya juga berbeda-beda nih tiap orang. Bisa juga yang personal itu dihitung kebutuhan cairannya menurut berat badannya. Di 30 sampai 33 ml per kilo berat badan per harinya. Jadi di situ baru ternyata coba sekarang dihitung berat badannya berapa, kebutuhannya berapa. Saya sudah memenuhi atau belum. Jadi meskipun sekarang juga sedang puasa, tetap harus memenuhi cairan tubuh ini kebutuhannya dalam satu harinya. Dan ini sebaiknya juga dari konsumsi air putih, jangan dari konsumsi minuman-minuman yang manis, yang kekinian itu sebaiknya tidak, tapi dari air putih. Lalu cara yang kedua tadi setelah kita sudah mengatur kalori yang masuk, berarti kalau mau menurunkan berat badan kita harus meningkatkan kalori yang keluar. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Nah, terutama olahraga aerobik itu dilakukan 3-5 kali per minggunya. Nah, satu harinya itu dilakukan 30-60 menit. Jadi targetnya dalam satu minggu adalah 150-300 menit. Contohnya apa? Mungkin jalan kaki cepat, kemudian jogging, berenang, lari, sepeda, dan sebagainya. Namun ini untuk olahraga juga sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Kalau seandainya berat badannya sangat berlebih di atas 100 kg, di atas 120 kg, sebaiknya tidak terlalu olahraga yang membebani lutut, karena nanti takutnya akan ada peradangan sendi di lutut. Kemudian selain olahraga aerobik, nah olahraga aerobik tadi itu untuk membakar lemak yang sudah ada di dalam tubuh. Nah, untuk mempertahankan otot, jadi otot kita nggak boleh ikut turun selama kita menurunkan berat badan, jadi sebaiknya yang turun itu lemak yang berlebihan itu. Nah, caranya dengan mengkombinasikan atau melakukan dengan olahraga penguatan otot. Contohnya seperti bisa push up, sit up, deep crunch gitu. Nah, kalau yang orang-orang yang obesitas berat badannya besar banget kan nggak bisa mungkin dilakukan di lantai, itu sekarang sudah ada yang olahraganya dimodifikasi, bisa seperti push up di tembok dan lain sebagainya, dilakukan minimal 2 kali per minggu. Nah, ini ada contoh bagaimana kita mengatur tadi untuk kalori masuknya. Jadi kita contoh aja nih yang namanya piring makanku. Nah, 1 piring dari Bapak Ibu dalam 1 kali makan, sekarang dibagi 2. Nah, dibagi 2, dibagi lagi 2 lagi, jadi 1/4. Nah, 1/4 piring yang pertama ini diisi dengan sumber karbohidrat kompleks. Jadi boleh sekarang mulai ganti dengan nasi merah, atau mungkin roti gandum, oatmeal, atau biji-bijian, seperti itu. Kemudian 1/4-nya tadi, sisanya, baru ditambahkan dengan protein. Nah, proteinnya bisa protein dari yang hewani maupun protein nabati. Kombinasi juga lebih oke. Lalu setengahnya lagi, yang lain, itu diisi oleh sayuran dan buah-buahan, di mana yang porsinya paling besar itu di sayurannya. Lalu juga ada buah-buahan. Nah, cara mengolahnya tadi perlu diingat,
sebaiknya memang tidak yang digoreng maupun dimasak santan. Jadi boleh tuh kayak dikukus, rebus, tumis masih boleh, panggang, pepes itu masih oke. Jangan lupa lakukan olahraga, perbanyak konsumsi air putih juga. Yang tak kalah penting kita harus juga memanage pola pikir atau mindset. Karena yang kadang ada orang itu tadi, seperti yang sudah Sis Olivia katakan, pengennya itu turun berat badan secara instan. Nah, sekarang tujuannya apa sih kalau mau menurunkan berat badan? Kan sebenarnya mau tubuhnya lebih sehat. Jadi dibalik aja sekarang untuk pola pikirnya. Kita mau hidup yang lebih sehat, nah, untuk menurunkan resiko-resiko sakit tadi, nah bonusnya baru kita dapat nih berat badannya turun. Coba diputar sekarang untuk mindsetnya. Lalu juga kita harus memanajemen stres kita. Karena kadang cenderung orang yang mengalami berat badan berlebih atau obesitas, itu kalau stres larinya malah nyari makan. Nah itu salah, kalau misalnya nyari makan ya malah nanti nggak turun-turun berat badannya, malah jadinya lebih melebar. Nah jadi kita harus memanage stres kita juga, lalu pola tidur juga tidak kalah penting. Kalau kita sering begadang, kita kurang tidur, otomatis biasanya malah cari-cari makanan, cari-cari cemilan, udah tengah malam, padahal itu sudah bukan waktunya untuk makan, sudah bukan waktunya kita untuk mengolah energi, tapi malah untuk menumpuk atau merestart lagi dari tubuh kita. Nah biasanya kalau misalnya tidurnya kurang, yang akan keluar hormonnya itu hormon lapar atau hormon grelin. Nah ini kalau hormon laparnya keluar makanya kepengen ngemil terus. Nah ini resiko peningkatan berat badan. Jadi kalau misalnya sekarang nih untuk pola tidur sebaiknya tidurnya tidak lebih dari jam 11 malam. Nah berapa banyak sih penurunan berat badan yang sehat? Dalam 1 minggunya itu ternyata hanya 0,5 sampai 1 kilogram. Nah, per minggu. Jadi, kan ini per minggu, jadi nggak perlu kalau Bapak Ibu lagi nurunin berat badan, nggak usah, timbangnya nggak usah setiap hari, cukup seminggu sekali aja, itu sudah oke. Kalau setiap hari turun, kayak nggak turun, nanti malah stres lagi, wah diet saya nggak berhasil, udah nggak usah diet, nah malah jadi gagal akhirnya dietnya, jadi cukup 1 minggu sekali saja. Kenapa sih nggak boleh cepat-cepat? Karena kalau penurunan berat badan yang cepat itu akan terjadi resiko kehilangan cairan, elektrolit, serta massa otot yang lebih besar. Akibatnya akan diet itu akan menimbulkan efek samping, seperti itu tadi, mudah lelah, kita sulit fokus, rambutnya rontok, gampang sakit. Nah, nggak mau kan kita, kan pengennya jadi lebih sehat, tapi kalau menurunkan berat badannya terlalu cepat, malah jadinya banyak resikonya. Nah, salah satu gimana caranya kita mau menurunkan berat badan yang sehat, nah, ini ada nih yang namanya Bodykey Weight Management Program. Jadi di sini dengan mengikuti program dari Bodykey ini, itu nggak hanya sekedar mengurangi kalori aja, dan nggak sekedar harus latihan yang terlalu berlebihan. Tapi di Bodykey Weight Management Program ini kita akan memastikan kecukupan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhan individu, lalu juga memperhatikan jenis nutrisi. Nah, dari tiap orang itu memiliki jenis diet ya, yang secara individu yang mana sih yang cocok. Gimana itu caranya tahu kita tipe diet kita apa? Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu hitung. Nah, hitung-hitung nih. Berapa usianya? Kalau usianya kurang dari 35 tahun berarti skornya 0. Kalau ternyata lebih dari 50 tahun skornya 30. Terus ditanya lagi, apakah keluarga ada riwayat diabetes, kencing manis? Tidak ada. Salah satu dari orang tua atau kedua orang tua. Berapa lingkar perutnya? Nah, harus diukur juga nih, berapa nanti diplotkan di skornya. Kemudian manakah yang paling menggambarkan kebiasaannya? Apakah Anda rutin berolahraga serta aktif bergerak? Atau rutin berolahraga tapi tidak aktif bergerak? Atau kebalikannya, aktif bergerak tapi tidak rutin olahraga? Atau bahkan tidak sama sekali, tidak olahraga ya tidak aktif bergerak. Maksudnya aktif bergerak ini Anda melakukan kegiatan itu dalam 4 jam itu tidak mandek duduk saja. Nah, nanti itu skornya dijumlahkan semuanya. Kalau ternyata skornya dapatnya lebih dari 60, berarti tipe tubuh Anda adalah yang carb sensitif. Sementara kalau kurang dari 60, itu tipe yang fat sensitif. Kalau skornya sama dengan 60, nanti diamati lagi dari lingkar perutnya. Nah, kalau ternyata jawabannya tadi Anda adalah fat sensitif, berarti lebih banyak mengonsumsi lemak akan cenderung menaikkan berat badan. Sehingga yang dianjurkan dietnya adalah
proporsi lemaknya tidak boleh lebih dari 30%. Jadi ini untuk protein lebih dari sama dengan 20%, lemaknya kurang dari 30%, dan tetap ada nih karbohidratnya 50-55%. Sementara kalau Anda memiliki tipe carb sensitif, berarti kalau konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menaikkan berat badannya secara cepat, sehingga karbohidratnya harus dibatasi antara 30 hingga 40%. Nah ini, lemaknya yang ditinggikan. Kalau yang tadi fat sensitif kan malah lemaknya yang harus kurang dari 30, kalau di sini boleh lemaknya naik kurang dari 40, proteinnya tetap harus di lebih dari 20%. Lalu apa saja yang menunjang? Di sini ada beberapa, itu ada body kit drink. Jadi ini seperti meal replacement atau pengganti makan. Di mana ini merupakan minuman tinggi serat nomor 1 di dunia, tidak ada pemanisnya, tidak ada perasa, serta tidak ada pengawet buatan. Mengandung 12 vitamin dan 13 mineral, sehingga ini sudah memenuhi kebutuhan Anda sehari-harinya untuk vitamin dan mineral. Rendah kalori, 120 sampai 130 kilokalori per satu sajinya atau per satu saset dengan 6 gram protein. Jadi misalnya ini juga boleh nih dijadikan snack sehat, pengganti cemilan-cemilan atau minuman manis kekinian, itu juga boleh. Karena dia ada tinggi serat 5 gram, sehingga rasa kenyangnya yang timbul itu akan lebih lama, mencegah kita ngemilnya berlebihan, dan juga baik untuk kesehatan pencernaan kita. Lalu juga kalau kita ikut Body Key Weight Management Program, kita juga mengkonsumsi yang namanya high protein powder drink ini. Terbuat dari kacang kedelai, gandum, kacang polong yang bebas kolesterol dan rendah lemak, karena ini dari nabati. Nah, protein ini juga dibutuhkan tadi kan untuk memperbaiki, menjaga otot kita, sel tubuh kita, dan juga membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi makanya kenapa kalau kita kurang konsumsi protein, kurang konsumsi serat, biasanya itu gampang ngemil. Nah, itu berarti harus meninggikan protein serta serat kita. Mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh, dan ini yang bagus, kualitas proteinnya tinggi dari Nutrilite High Protein Powder Drink ini. Skor untuk penyerapan protein yang ada di dalam produk ini itu skornya 1, artinya 100% protein yang terkandung itu akan diserap oleh tubuh, tidak ada yang dibuang. Dan kandungan proteinnya tinggi, antara 13 sampai 17 gram per satu sajinya, dan juga ini non-GMO. Lalu untuk mencukupi juga dari fitonutrisi kita, kebutuhan fitonutrisi, kita bisa mengkonsumsi double X. Mana kita ini ada 12 vitamin dalam satu setnya, itu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, serta terbuat dari 22 konsentrat sayur serta buah-buahan, dan yang berfungsi untuk menjaga stamina kita. Memiliki teknologi yang namanya Phytoprotect, untuk melindungi sel-sel tubuh kita dari radikal bebas yang terbuat dari campuran eksklusif dari ekstrak kunyit, rosemary, serta Sophora japonica. Mengandung kromium yang bisa meningkatkan metabolisme karbohidrat serta lemak. Nah, ini juga mengandung vitamin D yang bisa menghambat pembentukan sel lemak yang baru. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D, makanya kenapa orangnya itu lebih gampang gemuk. Jadi harus mencukupi kebutuhan vitamin D kita. Ada juga vitamin B kompleksnya untuk membantu metabolisme energi, dan juga kalsium untuk meningkatkan pemecahan lemak dan juga pembentukan energi. Lalu kalau untuk yang tipenya tadi yang fat sensitif, itu bisa mengonsumsi green trim. Nah, green trim ini terbuat dari ekstrak teh hijau, jadi mengandung ECGC yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh serta mengurangi lemak terutama di daerah pinggang maupun perut. Dia memiliki teknologi yang namanya Green Select Phytosome, jadi dia mengikat dan membantu ECGC itu melewati selaput usus sehingga ECGC-nya yang diserap akan lebih maksimal. Nah, kemudian ada dari ganggang laut coklat, itu ada sumber antioksidan yang alami yang membantu untuk meningkatkan tubuh, menghilangkan lemak. Kemudian ada lagi suplemen yang untuk tipe carb sensitif, yaitu carb blocker, di mana mengandung kasiolamin dari white kidney bean serta tauci dari kacang kedelai yang berfungsi menghambat secara alami enzim pencerna karbohidrat. Jadi karbohidrat yang sudah masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu tadi tidak jadi dipecah, tapi malah dihambat oleh yang ada carb blocker ini. Jadi terutama pada gula yang sederhana maupun yang karbohidrat kompleks.
Nah, dikonsumsinya sebaiknya sebelum makan sehingga bisa membantu penyerapan hingga 500 kalori dari karbohidrat aja setiap minum 3 tablet. Nah, jadi di sini bagaimana kita mendapatkan berat badan yang ideal supaya sehat optimal, kita harus mengatur kalori masuk kita, meningkatkan kalori yang keluar, mengelola stres, mengatur pola tidur, dan menciptakan mindset yang positif. Anda juga bisa menambahkan Body Key Weight Management Program supaya lebih sehat optimal. Dan juga yang tak kalah penting adalah harus memiliki komitmen dan konsisten bila ingin menurunkan berat badan. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sis Olivia. Oke, thank you. Penjelasannya singkat, padat, ala milenial banget ya. Langsung. Oke, ini ada pertanyaan, Dok. Oke, bagaimana dari Bu Herlina ya ini ya pertanyaannya. Omong-omong yang lain boleh ya langsung menanggapin ya di chat. Ini dari Bu Herlina dulu deh. Bagaimana pendapatnya Dr. Mareta nih tentang intermittent yang menyempitkan jendela jam makan bandingkan dengan jam istirahat makan, tapi tetap memasukkan sejumlah kalori dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, jadi kalau intermittent fasting memang yang banyak beredar kan berarti kita ada jendela makan, boleh makan misalnya di 6-8 jam, kemudian sisanya kan istirahat, nggak makan apa-apa, cuma boleh minum air putih atau minuman yang tidak berkalori. Nah, sebenarnya intermittent fasting ini kalau di orang muslim sekarang sedang mengerjakan nih lagi puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu termasuk dengan intermittent fasting. Jadi memang benar nggak apa-apa kita melakukan intermittent fasting kalau untuk menurunkan berat badan. Asalkan itu tadi kalorinya yang masuk itu lebih sedikit daripada kebiasaan sebelumnya, tapi tetap kalori yang keluar tetap lebih tinggi. Nah, itu baru dapat kita turun berat badan. Tapi kalau misalnya tetap menjalankan intermittent fasting, tapi saya nggak turun berat badannya, harus dilihat lagi. Yang masuk kalorinya berapa ternyata. Sekalinya sudah ada jendela makan, makannya ngawur. Jadi gorengan masuk, yang manis-manis masuk, terus nggak olahraga loh ya, sama aja. Berarti ya nggak akan ada yang namanya defisit kalori. Jadi tetap berat badannya susah turun. Jadi tetap memang meskipun kita melakukan intermittent fasting, tetap memperhatikan kalori yang masuk dan meningkatkan kalori yang keluar bila ingin menurunkan berat badan. Gitu. Oke, thank you. Semoga terjawab ya, Bu Herlina. Oke, Dr. Mareta ini ada pertanyaan dari Sis Nadia nih. Apakah ada kaitannya turun berat badan dengan detoksifikasi di dalam tubuh, Dok? Gimana, Dok? Jadi biasanya, kalau misalnya kita itu detoksifikasi itu kan berarti mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu kan, keluar dari dalam tubuh. Nah, kaitannya apa sama turun berat badan? Nah, biasanya kalau kita turun berat badan, yaitu menurunkan atau mengurangi asupan kalori. Berarti kan kita nggak akan membuat tubuh kita itu mendapatkan macam-macam makanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di situ bisa tubuh melakukan detoksifikasi. Dan juga kita kalau mengatur itu tadi bisa mengatur jendela makan, kemudian ya makannya ada teratur, ada jamnya, itu juga akan membuat tubuh itu ada ritmenya, jadi ada waktunya untuk istirahat, kemudian ada waktunya untuk kita memetabolisme energi gitu. Nah, itu ada hubungannya memang kalau untuk antara turun berat badan sama detoksifikasi. Mungkin itu sih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Dr. Mareta. Gimana? Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Langsung aja dibuka deh, nggak apa-apa, supaya kita lebih efektif ya waktunya. Langsung dibuka mic-nya, boleh langsung ngomong. Silakan teman-teman. Karena ini sekarang ini masalah kegemukan itu udah merambah kemana-mana, yang dulunya nggak terlalu gemuk, jadi sekarangnya lebih gemuk lagi gitu ya, Dok ya, selama pandemi ini. Mau nge-gym nggak bisa gitu. Termasuk saya nih nggak bisa olahraga karena saya nggak tahan pakai masker ini ceritanya. Kalau sama rasanya ambekan saya tuh nggak bisa napas, nggak bisa lega gitu ya, mengkus-mengkus gitu seperti itu. Oke. Apa namanya teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Bu Lili, ada pertanyaan, Bu? Wajahnya nongol di sini nih, Bu Lili. Boleh testimoni? Oh, oke, testimoni nanti tunggu jamnya, Bu Lili.
Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Nggak apa-apa nanti kalau teman-teman misalkan sambil berjalannya testimoni ada pertanyaan lagi, silakan tetap masukin di chat ya. Oke, supaya kita lebih efektif nih waktunya, saya langsung masuk aja ya ke testimoni. Benar nggak sih Bodiki ini bisa membantu teman-teman itu untuk bisa lebih slim, lebih fit, seperti itu ya. Kan semua kecap pasti nomor 1. Oh, punya aku yang ini bisa langsung cepet nih turunnya, yang ini bisa langsung lemakku itu langsung hilang semua dan seterusnya. Ada juga yang bisa keluar lewat air seni dan lain-lain, pokoknya banyak macamnya ya. Nah, kita mau cek dari mereka-mereka yang udah betul-betul pakai program Bodiki, gimana sih hasilnya? Oke, yang testimoni siap-siap. Untuk yang pertama, saya panggil Sis Nadia. Sis Nadia, bisa di-unmute. Malam, selamat malam. Oke, malam Sis Nadia. Oke, gimana sih? Sudah siap testimoninya? Siap. Agak deg-degan sih, Siap. soalnya nggak biasa ngomong di orang banyak. Nggak apa-apa sih, deg-degan lanjut aja karena udah kadung di spotlight. Oke, Oh, gitu. langsung aja sih, silakan. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Saya cuma mau kasih testimoni. Kebetulan sih saya udah konsumsi high protein sama Bodiki, tapi Bodikinya juga nggak rutin. Tapi yang paling rutin adalah protein, lecithin, sama baru terakhir-terakhir ini tambah suplemennya salmon sama liver health sih. Saya cuma mau fokus sama dua dulu aja, high protein sama lecithin. Saya mulai konsumsi itu mulai dari awal Februari sampai jalan April ini mungkin sudah jalan 2-3 bulan. Yang saya rasakan 2 minggu pertama konsumsi high protein itu memang sangat mengubah pola makan saya. Dalam artian mungkin saya bisa sharing. Jam 8 saya masuk kerja, sampai di kantor setengah 9, kebetulan kantor saya depannya juga ada Indomaret, saya pasti langsung ke sana. Saya pasti langsung cari makanan, entah itu untuk makan pagi atau untuk stok camilan di kantor. 2 minggu berjalan saya konsumsi protein, hampir nggak pernah ke Indomaret sih. Dan berjalan sampai sekarang. Mungkin memang beberapa kali ke Indomaret tetap berjalan, pengen nyemil, pengen entah itu kayak beli mie instan, itu masih tetap berjalan, tapi jauh lebih berkurang daripada sebelum saya konsumsi protein. Dan di lecithinnya, kalau di saya sih masih ngaruhnya ini di lingkar lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya sih udah mulai mengecil 2-3 cm. Meskipun saya juga belum terlalu rutin untuk olahraga juga. Itu sih sementara. Sama ini bonusnya satu lagi, kebetulan saya juga punya alergi. Jenis alerginya adalah alergi yang bisa setiap saat bersin-bersin dengan tanpa alasan yang jelas. Sedikit udara dingin, bersin-bersin, di lokasi yang berdebu juga bersin-bersin, di udara yang terlalu panas juga bisa bersin-bersin. Bahkan waktu gupuh atau saking sepanengnya karena kerjaan, saya juga bisa bersin-bersin. Sejak konsumsi rutin proteinnya ini juga saya merasakan bersin-bersinnya jauh lebih berkurang sih. Hampir jalan 1 bulanan ini sudah hampir nggak pernah bersin-bersin lagi sih. Mungkin ketambahan juga karena saya ketambahan konsumsi liver health sama salmon. Sementara itu sih testimoninya dari saya. Terima kasih. Oke, belum, jangan pergi dulu dari spotlightnya, Sis. Saya mau tanya nih ya, Sis ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga kepingin tahu ya, kok bisa segitu ngefeknya sih minum protein itu, terus craving for food-nya itu, sebetulnya kan kalau craving for food ya, kita kepingin makan, itu kan kadang-kadang bukan lapar ya, lapar mulut gitu kan ya. Ya. Nah, ya. Lalu juga pikiran itu juga bisa pengaruh banget. Ada satu teman saya yang punya prinsip, aku olahraganya kenceng, dia pelari gitu ya. Tapi habis itu dia bilang gini, aku olahraga karena supaya aku bisa makan enak, karena aku nggak bisa diet. Nah, seperti itu.
Nah, mindset itu menentukan banget itu ya. Nah, gimana caranya Sis Nadia ini, kan kebanyakan yang bilang nggak suka protein dan seterusnya. Menurut Sis Nadia, gimana sih rasanya protein itu? Enak nggak? Kalau dari pengalaman saya, karena saya sudah nyoba dari 3 variannya, coklat, green tea, sama berry. Jujur saya paling cocok sama yang rasa coklat dan berry. Jadi disesuaikan aja sih. Dan kemarin ini baru berjalan ya 1 bulanan ini juga nyoba protein berry dicampur sama phyto powdernya cherry. Itu juga salah satu pilihan sih untuk ganti-ganti biar nggak bosen juga. Mungkin Carla yang sering tak ceritain. Jadi saya senang eksperimen karena saya tahu saya sendiri orangnya adalah orang yang bosenan. Orang yang nggak bisa dengan satu macam makanan. Jadi waktu kemarin coba konsumsi Badiki pun saya coba combine. Badiki yang coklat saya mix sama yang berry, gimana rasanya. Badiki yang vanilla sama protein yang berry saya mix juga. Jadi memang harus bisa nemu celahnya sendiri sih untuk bisa bisa konsisten ya untuk konsumsi. Dan balik lagi ke diri sendiri. Mindsetnya apa? Jadi yang dibicarakan sama Dokter Mareta tadi juga ada benarnya. Karena mindset awal dari saya pribadi itu sebenarnya adalah bukan untuk turun berat badan, tapi lebih ke atur pola makan dan dapat hidup yang lebih sehat lah. Karena saya anggap protein ini udah mencakup semua nutrisinya. Dan saya bukan tipe orang yang bisa bangun pagi, bisa masak dengan varian segitu banyaknya untuk sekali makan. Bagi saya itu adalah satu keribetan. Saya lebih milih tidur lebih lama daripada harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan yang ribetnya minta ampun kayak gitu. Itu sih sementara kalau dari saya. Oke, ini bagus banget loh teman-teman ya, dari yang saya tangkap dari Sis Nadia ini. Yang pertama ya, kita itu hidup di zaman yang hektik banget, yang gitu ya, sibuk banget gitu ya. Kita hampir nggak ada waktu untuk menyiapkan segitu banyak jenis makanan gitu. Apalagi ditambah dengan waktu kita harus kerja, harus urusin anak dan seterusnya, itu akan sangat makan waktu, makan pikiran, kita kan bingung ya nentuin menunya dan seterusnya. Oke, itu satu yang saya ambil dari Sis Nadia ya. Yang kedua adalah kita harus tahu celahnya kita sendiri itu apa gitu. Nah, banyak yang bilang aku ini biasa pakai minuman yang kemasan-kemasan itu, jadi protein ini nggak ada rasanya seperti itu ya. Tapi ternyata kita harus tahu celah kita sendiri supaya kita bisa bagaimana. Yang penting konsisten. Ini bagus banget ini. Yang penting konsisten, jadi diudek aja sendiri seperti itu ya. Oke, thank you Sis Nadia. Ya, sama-sama. Sudah boleh hilang sekarang. Oke, berikutnya saya langsung menuju ke kakak saya yang nun jauh di Jalan Pahlawan sana. Oke, saya langsung panggil Bu Lili. Bu Lili ini juga sudah mencoba Badiki dan hasilnya oke banget. Oke, silakan Bu Lili. Halo, malam. Kok tahu kamu kalau hasilnya bagus banget? Ngintip-ngintip ya, Tahu dong, karena udah diceritain sebelumnya. Udah dapat bocoran sebelumnya, makanya. Gimana Bu Lili ceritanya? Ini banyak yang pengen tahu nih teman-teman. Karena sekarang di rumah aja, tidak banyak kegiatan, tentunya berat badan makin hari sepertinya makin tidak oke ya, nambah sedikit, akhirnya nanti bisa jadi bukit. Terus aku konseling sama Dokter Mareta untuk minta meal plan, dalam arti mau hidup sehat. Takut ya, kalau saya melihat teman-teman ada yang kena jantung, kena stroke, itu aku takut. Takut kalau nanti pola makannya tidak jelas, tentunya ada penumpukan plak-plak itu. Akhirnya aku minta meal plan sama Dokter Mareta, terus karena aku kebiasaan sejak Desember itu pada yang banyak yang tahu ya, aku terpapar itu kan kebiasaan aku minum protein. Sehingga pagi sudah terbiasa skip, akhirnya sarapan nasi dan sebagainya kita ganti sama protein 2 skop. Kalau aku pribadi cocoknya pakai green tea sama blend, aku mix. Terus kadang aku tambahin Badiki rasa kopi sedikit, seujung sendok kecil ya.
Itu rasanya aku paling cocok. Jadi pagi sudah terbiasa itu. Keuntungannya menurut saya biasanya memang betul yang dikatakan Bu Nadia, kalau jam 9, jam 10 biasanya kan kalau nggak sarapan atau kita minum, mungkin ya bagi yang minum kopi doang mungkin bisa cari-cari camilan ya. Kalau kita minum protein rasanya awet kenyang loh. Jam 10 juga kalau dibablasin sampai jam 12 bisa nggak makan. Tapi kan Dokter Mareta pesan sama saya, camilan tidak boleh di-skip supaya nggak kalah, katanya. Sehingga jam 10 pasti buah harus masuk, mungkin separuh apel atau 1 potong pisang, ganti-ganti, jam 12 makan siang. Terus aku minum lecitin, setelah makan besar siang itu 3 tablet, terus aku pakai green tea. Kalau dari berat badan, ternyata 2 bulan ya Dokter Mareta, aku konseling. Itu 2 bulan turunnya nggak banyak, sekitar 1,5 kilo, tapi pinggang bisa menyusut dari 88 sekarang tinggal 79-80. Nah, kalau malam padahal aku masih suka itu ya di luar menu. Kalau malam kadang-kadang kan ada menunya dari Dokter Mareta itu untuk nasi 3 sendok dan lauk pauk komplit, masih suka curi-curi itu nambah-nambah bakery bisa masuk, diketawain Dokter Mareta. Tidak disiplin intinya, mungkin kalau disiplin berkurangnya mungkin berat badan saya bisa lebih banyak. Yang penting sehat lah, bukan dalam arti klise yang penting sehat terus over ya enggak, kita batasin, tapi oke lah menurut aku 2 bulan bisa turun, terutama lemak perut lebih dari 6 cm, sangat-sangat puas. Sekian. Bu Lili tadi 2 bulan ya Bu Lili ya? 2 bulan. Ini sudah 2 bulan ini? Sudah. Sudah 2 bulan ya? Sudah 2 bulan dari lingkar pinggang 88 teman-teman. Oke guys, 88 langsung menuju ke 79-80. Itu banyak banget loh. Ya. Habis ini langsung ke Bu Mevo untuk kecilin celana, oke? Ya. Nah, ini saya pengen tahu nih Bu Lili ya. Maksudnya Bu Lili ini kan sibuk ya, kan harus jaga toko. Saya juga tahu kesibukannya Bu Lili itu cukup banyak. Rumahnya gede banget, nggak ada yang bantu-bantu bersih-bersih gitu ya. Apa ribet apa enggak sih nyiapin yang dimana meal plan itu harus berapa tadi? 6 kali makan ya, kalau nggak salah saya hitung tadi ya. 3 makan. Dengan snack. Makan 2 snack. Ya enggak. 3, oke, 5 kali. Gimana Bu Lili ngatasin sama ribetnya? Karena kan banyak orang yang aku nggak bisa kalau 5 kali makan, aku sibuk, aku harus nganterin anakku, aku harus gimana? Gimana Bu Lili? Bu Lili kan juga sibuk nih, teman-teman pengen tahu ini. Awalnya begitu ya, sehingga skip, ada yang di skip. Nah, terus kalau yang di skip ternyata kata Dokter Mareta malah nanti kalap. Nah, harus meskipun kenyang harus makan. Nah, kalau menunya enggak terlalu ribet karena malah sekarang enak, enggak santan, enggak goreng, itu kan enak bagi saya. Tahu juga bisa dikasih wortel, kasih telur, dikukus, ataunya kasih telur asin juga bisa jadi menu kan tanpa goreng. Biasanya orang kan tahu goreng, tempe goreng, penyet, sambal. Enggak. Sejak aku konseling sama Dokter Mareta, aku berusaha untuk kukus, rebus, bakar, air fryer. Semoga bermanfaat. Oke. Kalau nasinya gimana, Bu Lili? Nasi, lapar nggak sih dengan nasi yang 1 plate itu? Enggak, karena kan ada jeda untuk snack, enggak harus itu karena enggak boleh di skip. Sehingga kan per 2 atau 3 jam makan. Oke. Nah, ini satu lagi pertanyaan Bu Lili ya. Apa ya, khasnya orang Indonesia itu kan nasi ya, gitu. Tiba-tiba biasa makan nasi dengan porsi yang lumayan, lalu dekat. Nah, biasanya jangan bilang, aku nggak bisa kalau makan nasi segitu itu, aku ndredeg. Nah, dengan meal plan yang diterapkan ini, Bu Lili ada ndredeg nggak? Gemeteran lah, atau gimana, badannya nggak enak karena kurang nasi itu tadi. Gimana, Bu Lili? Enggak ya, karena kan di situ sudah ada double egg, cukup vitaminnya, B-kompleks untuk metabolisme tubuh, dan
itu anti loyo aku bilang ya. Cukup, terus kita minum protein kan juga kecukupan gizinya cukup, Lid. Jadi kalau mungkin kalau skip terus tidak makan sama sekali, mungkin ya bisa berubah. Kembali lagi ke mindset. Bu Mareta tadi kan nyampein, Dokter Mareta, mindset kita. Utamanya sih aku kepingin sehat awalnya, tapi nggak terasa tiba-tiba loh, kok celananya juga agak longgar. Perlu dibawa ke Bu Ani Rosita kali ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Baik, Bu Lili, thank you. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ke Bu Lili, langsung di chat box ya. Oke, thank you Bu Lili. Saya mau ke Sis Nadia dulu sebentar nih, ada pertanyaan dari Sis Nadia sebelum saya lanjut ini. Sis Nadia, Ya. bisa dinyalain. Ini nih ada yang mau tanya Sis Nadia. Untuk bisa kayak tadi Sis Nadia yang ngalamin enak dan seterusnya, lalu pada beratnya turun, itu kira-kira dosis lecithinnya berapa ya? Kalau saya pribadi 2 minggu pertama saya konsumsi lecithin, itu tiap habis makan pagi saya ngunyah 5. Selanjutnya mengikuti makanan yang dimakan. Kalau misalkan waktu makan siang, waktu istirahat di kantor, jajan, maksudnya jajan dalam arti beli di luar, entah itu kayak lalapan atau mungkin nasi campur yang lauknya macam-macam, yang memang kandungan lemaknya juga lebih banyak, itu mungkin bisa makan 3. Tapi kalau misalkan makan siangnya ternyata kayak nasi pecel atau mungkin lemaknya yang nggak dominan, mungkin 2 sih cukup. Tapi 1 bulan ini, mulai awal April ini udah mulai ngerubah dosis sih. Jadi pagi habis makan saya cuma ngunyah 3 atau 4. Selanjutnya tetap menyesuaikan dengan makanan. Jadi meskipun makan nasi pecel, tapi kalau kerupuk atau rempeyeknya yang agak banyak, saya tetap makan 3. Atau kalau mau aman juga 4, toh juga dosisnya kan maksimal 1 harinya 9 butir. Oke. Thank you Sis Nadia. Jadi lecithin ini bagus banget ya teman-teman ya. Kebetulan ini saya tambah nyelimput testimoni sedikit, di mana suami saya juga konsumsi lecithin. Dia rajin banget dan dia ngerasain bahwa dia makannya juga yang belum bisa tarak-tarak banget ya, masih suka sama gorengan dan seterusnya. Pempek itu kalau saya kukus ya, kalau dia harus digoreng kayak gitu-gitu. Itu malah lingkar pinggangnya mengecil teman-teman. Jadi perutnya itu dulu yang mak bedunduk itu sudah kempesan gitu. Padahal nggak olahraga yang gimana-gimana. Jadi lecithin ini oke banget teman-teman. Sebentar, saya mau tanya lagi, ini ada pertanyaan di chat saya untuk Bu Lili. Jadi nggak ditulis di chat box ya Bu Lili ya. Pertanyaannya ini Bu Lili. Bu Lili itu proteinnya sehari berapa banyak ya? Berapa kali? 2 kali 2. 2 kali 2 ya. Itu kombinasi plain dan rasa ya Bu Lili. Jadi aku kurang cocok. Jadi aku lebih suka yang green tea karena antioksidannya juga lebih tinggi ya. Aku lihat ya, kalau berry kan vitamin C-nya yang lebih tinggi. Itu aku cocok yang green tea. Terus aku tambahin dikit tentang lecithin ya. Lecithin itu kalau aku pribadi, nggak tahu yang lain. Kalau minum lecithin rasanya lebih mudah untuk BAB ya, memperlancar BAB juga. Kalau gitu lecithin. Ya, saya juga ngerasa kayak gitu. Ya. Jadi buang air besarnya juga lebih lancar sih sebenarnya. Kan satu lagi, saya juga konsumsi fiber. Soalnya kan memang saya juga ada bawaan mah, tapi memang nggak dirasakan. Cuman beberapa kali kalau telat makan memang agak rasa. Saya minum protein campur sama fibernya juga, itu udah menjauh mahnya. Jadi nggak pernah ada kerasa perih-perih lagi sih. Oke, thank you Bu Lili dan thank you Sis Nadia. Maksudnya lancar itu maksudnya lancar enggak mungkin bedegelen gitu ya. Oh gitu ya. Tapi maksudnya rutin setiap hari ya. Lecithin aku rutin. Kalau pagi habis protein 2, kalau siang 3. Malam 2 sama 3. Malam aku liver health. Oke, Bu Lili tadi kan bilang nggak makan gorengan. Jadi ternyata nggak makan gorengan pun bisa ya minum lecithin ya, dan tetap bisa membantu penurunannya itu juga ya Bu Lili ya. Sama membantu ke belakangnya.
Makan Gimana, Bu? gorengan tapi sekarang dihindarin, banyak dihindarin, air fryer-nya dikeluarin. Oke, jadi air fryer membantu banget ya Bu Lili ya. Oke, thank you Bu Lili. Omong-omong teman-teman, kalau ada background suara mohon dimaafin karena saya juga ini mompreneur itu ya begini ini ya, sambil jaga anak dia lagi dengerin Tom and Jerry di belakang. Jadi anggap aja tuh background saya ya, background sound saya. Next saya mau panggil brother dari Surabaya. Nah, Bro Adi ini adalah salah satu contoh apa ya, orang muda yang cukup aktif bergerak ya. Dia suka lari sana lari sini gitu ya. Kalau saya suka lari dari kenyataan harus berolahraga itu saya gitu ya. Kalau Bro Adi enggak, dia lari beneran gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mau dengerin nih pengalaman Bro Adi tentang Body Key Program. Oke, silakan Bro Adi. Oke, thank you Sis Olivia. Oke teman-teman, malam hari ini saya mau sharing aja singkat tentang programnya yang Body Key ya teman-teman. Jadi Body Key program. Nah, mungkin tadi Sis Nadia sama Bu Olivia, Bu Lili kan sudah jelasin tentang produk Body Key atau tentang protein. Nah, ini tapi saya lebih ke programnya, program Body Key itu. Yang saya rasakan manfaat dari program Body Key itu yang pertama adalah program Body Key itu simple teman-teman. Jadi kalau kebetulan kan saya cowok, suka aktivitasnya juga di luar. Kalau kita mau diet macam-macam harus makanannya harus pilih yang ini atau harus yang tertentu aja, harus yang rebus-rebusan aja, itu kan sangat susah teman-teman. Nah, di Body Key program ini kita nggak harus makan yang seperti itu dari pola makannya aja ya. Cuman kita mengatur pola makannya gimana supaya seperti kata Bu Dokter tadi, kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Nah, dengan adanya olahraga kita bisa defisit kalori. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling saya suka adalah jangka panjang. Jadi program Body Key itu sebenarnya saya benar-benar lakukan itu sebenarnya cuma 2 bulan. Yang mengikuti program itu cuma 2 bulan. Cuman dari 2 bulan itu penurunannya memang nggak banyak. Sama nanti saya akan tunjukin kalau katanya orang kan kalau no picture hoax ya. Nah, nanti akan saya tunjukin hasilnya yang benar seperti kata Bu Dokter tadi. Nah, hasilnya itu bisa everlasting bahkan sampai sekarang, teman-teman. Jadi dari program 2 bulan itu sampai sekarang pun ini program itu saya sudah lakukan sudah 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun program dalam tubuh saya itu ya segini-segini aja. Jadi nggak sampai oh ya kalau kita ngelihat di program-program diet yang lain kan, waktu diet turun banyak, tapi setelah kita berhenti nuai tiba-tiba. Nah, saya yang paling senang dari program Body Key yaitu simple, yang kedua everlasting. Gitu. Nah, saya biar nggak hoax, saya coba share screen ya, semoga bisa kelihatan. Nah, kelihatan ya teman-teman ya? Halo, Sis, kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, kelihatan. Ini saya mulai program itu Februari tahun 2016 tanggal 6. Nah, ini diambil saya memulai berat badan tuh 66,8. Nah, dengan muscle fat gini, fat mass segini. Nah, teman-teman bisa lihat persen body fat saya itu 27%. Jadi over, teman-teman. Di sini kan kelihatan nih, over nih. Nah, tapi dalam pada waktu ini saya ngambil 3 bulan. Padahal di 3 bulannya itu body fat saya sudah masuk di normal, fat mass saya turun 7 kilo. Benar, turun kurang lebih 7 kilo lah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini penurunan berat badannya itu kurang lebih yang seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi bahwa per minggu 0 sampai 1 kilo ya. Nah, jadi kalau ini 3 bulan ya saya cuma turun tuh 8 kilo. Kelihatannya enggak turun banyak, tapi saya benar-benar kebetulan saya memang kan programnya yang fat loss, bukan yang diet lemak ya, saya bukan yang diet karbo. Jadi memang saya fokusnya di lemaknya ini gitu. Dan ini sampai sekarang pun berat saya kebetulan kan ini berat badan di BMI-nya kan 21, memang agak
kebablasan dikit ini teman-teman. Nah saat ini sih saya lebih normal, jadi di posisi berat badan saya di antara 61 62 sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat 5 tahun pun berat saya seperti ini. Tentunya dengan ditunjang konsumsi seperti tadi, protein, body key, lecithin, hampir sama seperti Bu Lili sama Nadia tadi. Itu sih teman-teman yang mau saya sharing. Semoga bermanfaat. Thank you Bro Adi. Untuk komposisi tubuhnya dari tahun 2016 ikut sampai sekarang itu belum terlalu ada perubahan yang berarti ya, segitu-segitu aja, tetap bisa itu ya, dari fat mass, dari apa gitu ya. Ngomong teman-teman, dulu itu Bro Adi yang tadi ditayangkan Februari itu ikut challenge gitu ya. Ikut challenge-nya Badiki bareng sama saya gitu. Nah, jadi saya tahu Bro Adi dulu itu gimana pada waktu awal ikut itu gitu. Lalu setelah challenge, ternyata dia mengecilnya tuh kencang banget dan stay sampai sekarang nggak bisa gemuk lagi teman-teman. Teman-teman ada yang kepengen nggak seperti Bro Adi? Kalau iya, coba ikutin sarannya Bro Adi gimana. Oke, thank you Bro Adi. Thank you. Ngomong-ngomong, saya pengen tahu nih, Bro Adi exercise untuk maintain itu ya. Kan gini nih, Bro Adi kan pasti bertambah usia kan ya. Dari tahun 2016 sampai sekarang pertambahan usia udah pasti 5 tahun. Nah, katanya orang kalau udah bertambah usia itu kan makin sulit maintain-nya. Nah, Bro Adi ini gimana sih cara maintain-nya? Lalu olahraganya gimana, Bro? Apakah tetap lari? Kan lari itu juga high impact ya. Gitu. Jadi kan nggak semua orang itu bisa tahan gitu ya kan? Gimana, Bro? Tips-tipsnya, Bro? Kasih tahu kita. Sebenarnya yang pertama kan ya waktu saya bilang tadi 2 bulan pertama di waktu melakukan program itu kita istilahnya membentuk sistem tubuh kita. Kalau sistem tubuh kita sudah bagus, metabolisme kita sudah bagus, itu tidak akan terlalu sulit bila misalkan kadang kan kita harus makan cheating kan orang bilang, lalu kita harus keluar makanannya nggak benar. Itu pun sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Jadi kalau saya pribadi dari pola makannya sebenarnya saya standar aja, nggak terlalu yang ya saya kalau misalkan terlalu banyak yang gorengan ya mengurangi aja, tapi bukan nggak makan loh teman-teman, saya tetap pencinta gorengan. Jadi saya bukan no sama sekali, tapi saya makan tapi tahu diri lah beratnya begitu. Nah tapi yang lebih penting itu dari nutrisinya kita harus tahu, kita harus masukkan protein yang bagus, kita harus masukkan lemak yang bagus, itu penting. Nah yang terakhir itu adalah olahraga. Memang benar kata Sis Olivia tadi, olahraga itu penting. Jadi kalau misalkan tubuh kita diet, tapi kalau kita nggak melakukan olahraga, itu metabolismenya tidak terjadi dengan baik. Mungkin turun iya, tapi metabolismenya tidak akan terjadi dengan baik dan bisa jadi mungkin akan bakal naik. Nah, kebetulan saya suka olahraga lari, tapi tidak harus teman-teman. Lari itu adalah salah satu olahraga kardio, seperti yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi. Jalan cepat itu juga olahraga kardio, sama aja sebenarnya. Untuk apakah lari lebih cepat penurunannya daripada jalan cepat? Enggak juga. Gitu. Jadi kalau di lari ada istilahnya, kalau misalkan kita lari dengan HR rendah dengan jangka waktu yang cukup lama, itu justru lebih malah penurunan berat badan karena kita menggunakan lemak gitu. Tapi kalau kita dengan yang larinya yang kencang-kencang itu sebenarnya kita tidak menggunakan lemak, tapi kita menggunakan otot atau menggunakan energi kita. Biasanya yang dibakar karbonya gitu. Oke. Jadi tidak harus lari. Jadi misalkan jalan itu menurut saya paling enak sih. Pada waktu saya ngikutin challenge sama Sis Olivia, kita semua satu tim jalannya 20.000 langkah ya tiap hari ya. Dan kita juga seru-seruan pada waktu itu karena 5 orang nggak mau kalah, yang satu wah saya jam 12 sudah 20.000 lah, saya nggak mau kalah, saya pergi malam-malam jalan sendiri pokoknya seru lah pokoknya gitu. Oke, thank you Bro Adi. Jadi teman-teman tadi nggak harus olahraga lari kayak Bro Adi gitu ya. Kalau saya sudah lari juga saya bengkok semua nanti kakinya dulu nggak tahan saya kalau lari. Bisa digantikan oleh olahraga kardio yang lain kayak berenang, kayak jalan juga bisa. Tapi yang HR-nya rendah, maksudnya heart rate-nya. Jadi denyut jantung kita itu yang nggak usah tinggi-tinggi amat gitu ya, tapi yang perlu jangka waktunya panjang gitu ya Bro Adi ya. Ya, 30 sampai 45 menit konsisten tiap hari itu paling bagus. 30 sampai 45 menit. Nah, ya. Bro Adi ini omong-omong ya, untuk maintain massa ototnya
Bro Adi gitu kan, kalau ototnya besar itu akan membakar lemak lebih banyak, betul ya. Nah, Bro Adi ngelakuin nggak olahraga angkat beban atau ya itu body weight itu? Kebetulan kalau saya pribadi untuk angkat beban tidak, cuman sebenarnya ada namanya kalau di lari ada namanya penguatan. Saya lebih kepada ke plank, lalu ke squat. Jadi yang kalau orang bilang HIIT ya, high intensity training. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau untuk angkat beban yang barbel itu saya enggak, itu saya tidak melakukan. Tapi juga bukan enggak boleh ya, boleh aja enggak apa-apa kalau mau untuk membesarkan massa ototnya. Cuman ya itu sekali lagi kalau misalkan kita mau memang untuk massa otot, jangan lupakan protein. Karena dengan kita kalau kita mau membesarkan terus tapi protein kita kurang, kalau dicek bisa defisit protein. Nah, itu yang malah lebih tidak baik. Itu. Oke, thank you teman-teman. Semoga tips-tips dari Bro Adi ini bermanfaat banget ya. Karena ini keren banget di mana apa namanya selama 5 tahun tetap bertahan dengan yang seperti itu nggak mudah juga gitu ya teman-teman ya. Jadi Bro Adi ini bisa jadi benar-benar jadi contoh. Oke, berikutnya teman-teman saya mau ke sis saya satunya yang berasal dari Malang. Nah, di mana beliau ini juga sebetulnya nggak yang gemuk-gemuk amat, tapi beliau ini ternyata perlu mengurangi lemak-lemak yang ada di tubuhnya. Oke, kita nggak lama-lama lagi, kita langsung panggil Sis Carla. Silakan Sis. Sis Carla? Iya, lupa di-unmute. Oke. Halo, ya, halo silakan, semua. Sis. Halo semua. Sharing Sis semua. Carla, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Jadi saya itu selama masa muda dari kecil sampai umur 17 saya rajin banget olahraga. Saya dulu balet. Seminggu itu bisa 3 kali, 2 jam, 3 jam tiap kali latihan. Nah, otomatis kan kalau olahraganya seperti itu dan waktu itu juga masih kecil kan otomatis saya pasti berat badannya ideal. Lalu umur 17 saya sekolah, kuliah, umur 18 sampai sekarang saya nggak olahraga. Nah, waktu itu saya merasa kan mungkin metabolismenya masih bagus, saya juga konsumsi protein terus, jadi nggak nambah-nambah memang. Tapi di saat saya bekerja, umur 20 hingga umur 22, itu saya naik cukup banyak. Saya naiknya bukan dari 2 tahun naik dikit-dikit gitu, enggak. Cuman 2 bulan, saya naik 5 kilo. Nah, saya otomatis panik kan. Dulu tuh saya pernah, orang-orang kan selalu bilang, kamu makan banyak enak ya, nggak gendut-gendut. Saya cuma ketawa-ketawa. Terus dalam hati tuh bilang, duh, lihatan ya, kapan-kapan aku pasti gendut. Dan jadi ada rasa pengen gendut itu ada. Jadi saya pengen gendut, dan setelah gendut nggak bisa balik. Nah, terus saya kan bingung. Saya konsumsi protein, makan saya tuh sedikit, saya berusaha diet macam-macam, mulai dari ngurangi gula, dan lain-lain. Ternyata saya suatu saat sakit dan ternyata kekurangan gizi. Nah, itu seperti yang dokter gizi tadi bilang ya, itu saya diet yang salah. Terus berat saya tetap 55, saya nggak diet lagi sampai 1 tahun lalu. Bukan 1 tahun sih, tahun lalu, akhir tahun 2020. Jadi saya konstan di 55. Awalnya tuh 49, jadi 55 sampai tahun kemarin. Terus saya kan tahun kemarin saya tunangan dan menikah. Nah, itu kan otomatis melihat lengan, kok lengan ini gede banget ya, diomong orang lain lihat masih kurus gitu loh. Tapi saya kerasa sendiri kayak lemak di punggung, lemak di lengan, lemak di paha. Itu udah kayak nggak bisa terkontrol dan olahraga pun nggak bisa turun gitu loh. Terus saya bingung kenapa. Terus saya coba rajin minum protein sama body key setiap pagi.
Nah, ternyata dengan minum seperti itu, pertama-tama kok beratku kok tetap gitu loh. Saya cuma minum 2 itu aja, karena mungkin saya juga orangnya banyak jalan, bukan olahraga, tapi banyak jalan, muter-muter gitu kan kerja, sehingga metabolismenya juga masih oke. Jadi saya cuma minum protein sama Body Key setiap pagi selama 3 bulan. Dan hasilnya tuh baru bulan ketiga, langsung turun dari 55 ke 52, 53, sampai sekarang. Sekarang saya udah nggak pernah, protein pun setiap hari, tetap setiap pagi, Body Key, kadang-kadang saya mix sama protein, tetap kayak dulu sama persis. Makan nggak pernah ngerem. Oh ya, saya sekarang umur 27 ya. Jadi saya makan juga nggak pernah ngerem. Malam-malam lapar, saya tetap beli McD yang tidak sehat ya. Minum juga tetap Coca-Cola, nggak pernah naik karena metabolismenya benar-benar terjaga. Dan ternyata saya pakai jam Body Key juga. Saya hitung ternyata semenjak saya konsumsi protein setiap pagi, itu mulut sama otak itu sinkron. Sehingga setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi setiap hari itu tidak akan melebihi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh saya, malah kadang kurang. Jadi nggak rakus ya, kasarannya tuh jadi nggak rakus. Padahal biasanya saya makannya juga ngawur, juga nggak pernah diet-dietan tuh nggak pernah gitu loh. Jadi semenjak ada protein itu berat badan saya, makanan yang masuk terkontrol. Padahal saya juga pengen apa-apa juga tetap makan gitu loh. Jadi protein tuh bagus banget buat kalian-kalian, teman-teman yang mau yang nggak bisa ngempet makan, yang nggak bisa, yang pengennya ngemil terus kayak tersiksa gitu ya kalau nggak ngemil. Itu protein sama Body Key ini bagus, pakai banget. Terus saya juga mau share sedikit tentang cara menjual, bukan menjual ya, cara merekomendasikan paket Body Key atau paket diet yang mana ke orang-orang. Nah, saya sudah banyak sekali customer yang berhasil turun berat badan, dan semua itu nggak disamaratakan programnya. Karena kita balik lagi ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan ke mereka. Kita benar-benar harus tahu pola hidupnya bagaimana, pola makannya bagaimana. Terus habis gitu dia bisa nahan nggak makan atau lihat apa sedikit ngiler. Terus bisa nggak makan malam, karena kan program Body Key itu pagi minum Body Key, terus malam minum Body Key lagi, malam katanya tidak boleh makan gitu loh. Nah, jadi itu orang-orang, kita harus tahu orang-orang ini bisa atau enggak, karena saya pernah awal-awal dulu tahun lalu itu saya merekomendasikan ke orang dan rekomendasi saya salah sehingga orang itu beratnya malah naik, atau orang itu beratnya tetap aja, dia merasa udah habis berapa juta kok nggak ada efeknya. Nah, itu kita harus semoga teman-teman belajar dari pengalaman saya dan itu tidak terulang. Jadi kita benar-benar harus sebagai konsultan ya. Sebagai konsultan kita harus benar-benar tahu dia itu butuhnya yang mana, cocoknya yang mana, umur berapa, tanpa kita harus tanya, kamu tolong fotoin badanmu. Orang pasti insecure. Terus tanya, berat badanmu berapa, tinggi badanmu berapa. Nggak semua orang terbuka dengan itu, apalagi cuman kalau baru konsultasi ya, belum join programnya. Jadi kita harus tanyakan hal-hal itu tadi, terus kita juga harus tanyakan budget. Nah, kalau Body Key, ini kan satu paket itu yang 60 hari itu 8 juta ya, sekitar 8 juta nggak salah. Nah, 6 jutaan sih. Nah, itu kan nggak semua orang, banyak teman-teman saya, contohnya teman-teman saya semua mau diet, tapi mereka kalau disuruh langsung paket 8 juta juga ragu-ragu. Dan saya merasa juga kalau kita menjual yang 8 juta, ekspektasi mereka juga otomatis lebih tinggi karena merasa mahal ini pasti berhasil. Nah, padahal kan balik lagi kalau diet itu juga tergantung orangnya, bisa ngerem apa enggak, atau mereka mau
ternyata kolesterolnya tinggi, darahnya kesumbat semua, terus banyak penyakit-penyakit atau kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dulu sebelum itu. Nah, tips dari saya adalah yang paling benar-benar memperbaiki sebelum mau join program Body Key atau program dietnya Nutrilite, itu paling benar itu adalah konsumsi protein. Jadi protein dulu supaya badannya itu benar-benar kayak normal dulu ya. Karena teman saya ya itu, dia beli berjuta-juta, ternyata setelah programnya tidak berhasil, dia baru ngaku kalau, oh aku ada kolesterol. Dan mungkin dari situ, sehingga program ini tidak berhasil. Jadi teman-teman harus benar-benar selidiki dulu. Kalau mau jual juga harus selidiki dulu, sehingga kita bisa semua customer kita juga happy gitu loh. Sebenarnya ya balik lagi pelajari produk gitu aja sih. Oke, thank you Sis Carla. Wah, keren banget ya ini. Jadi memang betul ya, ternyata Body Key ini memang betul-betul personal. Dan kita itu jangan sekedar jual, jangan sekedar melihat keuntungan, tapi kita mesti lihat benefitnya untuk orang itu apa dan seterusnya ya. Nah di sini yang saya suka dari Sis Carla adalah begitu orang ini mentok gitu ya. Maksudnya si A ini dalam tanda kutip kan gagal tadi malah naik ya. Nah, biasanya orang lain tuh gitu, oh berarti programnya Body Key ini nggak berhasil. Tapi Sis Carla, yang dilakukan Sis Carla adalah dia elaborate more, mempelajari lebih lanjut produknya. Kenapa orang ini stuck dan seterusnya. Ya, itu yang saya lihat dari Sis Carla gitu. Oke, thank you Sis Carla. Berikutnya kita langsung lanjut ke Bu Ani. Silakan Bu Ani. Oke, selamat malam teman-teman. Wow, luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Dr. Mareta pemberi training malam hari ini. Trainingnya bagus banget, simple, jelas, mudah dimengerti Dr. Mareta. Thank you ya Dr. Mareta. Nah, teman-teman sebagai penutup, saya mau sharing sedikit tentang program Body Key. Jadi sebetulnya saya mengikuti program Body Key ini bersama dengan Bro Adi, bersama dengan Sis Olivia. Jadi kita satu tim ikut kompetisi pada saat itu. Jadi karena ikut kompetisi, jadi kita melakukannya program ini dengan sungguh-sungguh karena kita bertanding waktu itu. Jadi kita bertanding cepet-cepetan menurunkan fat. Kemudian kita banyak sih yang kriterianya tidurnya harus 7 jam di malam hari supaya metabolismenya tidak turun, kemudian kita harus fatnya yang turun, karena kita memang di program Body Key ini adalah fat loss, bukan hanya menurunkan berat badan. Nah teman-teman, saya ikut 2 bulan persis, saya betul-betul serius ya waktu itu, seperti kata Bro Adi, jalannya itu hampir 20.000 setiap hari. Jadi apapun selain jalan pagi kita mungkin hanya dapat 8.000, 10.000, tapi di rumah harus aktif, nggak boleh duduk-duduk, sedikit jalan, mau ke Indomaret harus jalan, mau berangkat renang jalan, ya seperti itu. Pokoknya kita aktif banget, langkah itu terus kita tambah, kita ukur. Wah kurang, kita harus keliling di rumah seperti itu karena kita memang mengejar target ya. Jadi benar-benar harus mengeluarkan kalori dengan porsi tertentu. Kalori berapa supaya kita bisa turun berapa kilo yang kita hendaki dalam 1 bulan. Nah saya lakukan makannya juga kita jaga, gorengan dikurangin. Pokoknya kita ngikutin sih program Body Key ini. Benar-benar amazing teman-teman, dalam 2 bulan saya turun dari berat, nanti saya tayangkan ya, dari berat berapa turun sekitar 5-6 kilo. Lingkar pinggang turun 12 cm teman-teman. Dalam 2 bulan. Itu benar-benar semua fat di perut itu hilang, di paha
hilang fatnya, jadi langsing bagus, singset. Tapi yang unik teman-teman, saya turun lingkar pinggang hilang 12 cm, itu nggak ada yang bilang saya kurus. Saya bingung, saya sudah mejeng, sudah nunjukkan, orang kok nggak bilang kurus, saya baru sadar teman-teman. Orang lihat kurus nggak itu dari wajah. Karena proteinnya cukup, pola makannya bagus, gizinya cukup semuanya, tidurnya cukup, turunnya itu bagus, singset, nggak kelihatan, wajahnya tetap oke, sehingga orang nggak tahu. Itu yang kita carikan teman-teman. Jadi program Bodiki ini luar biasa. Bro Adi tolong, Bro Suhendra tolong ditayangkan hasil saya 2 bulan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman lihat ini Januari 28 sampai Maret 29. Nih. Jadi dari berat badan 59,2 ke 53,8. Jadi penurunannya 6 kilo 2 bulan. Nah, teman-teman yang perlu lihat di sini body fat-nya dari 30% ke 26%. Ini fat mass-nya dari 17,8 ke 14 kilo. Jadi benar-benar ini gempur fat-nya, teman-teman. Jadi dari BMI 23,1 sampai dengan BMI-nya 21. Jadi normal, langsing, dan sampai sekarang pun ya beratnya kisaran di sini naik 1 kilo, 1,5 kilo, turun lagi, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi karena program Bodiki ini membangun habit teman-teman. Habit hidup sehat. Jadi sebetulnya bukan kurusnya, tapi sehatnya yang kita dapat. Bugar banget waktu ngikuti program Bodiki ini. Olahraganya apa? Saya cuma jalan pagi, berenang, kemudian ya saya lakukan plank di rumah, cuman barbel kecil, cuman angkat-angkat sedikit gini karena saya nggak berani pakai beban, punya masalah back pain ya, seperti itu. Jadi teman-teman, program Bodiki ini luar biasa kalau dijalankan dengan benar, kita membangun habit sehingga turunnya tidak yoyo teman-teman, karena yang diturunkan adalah fat-nya. Itu aja sharing saya, semoga malam hari ini kita banyak belajar dari Dr. Mareta dan dari sharing teman-teman. Semangat ya teman-teman untuk punya badan yang langsing, sehat, bugar. Saya kembalikan ke Sis Olive. Terima kasih. Thank you Bu Ani. Ini ada 2 pertanyaan lagi di chat box. Kita masih ada waktu nggak Bu Ani? Bu Ani masih mute. Bu Ani masih mute. Oke, nggak apa-apa Bu Olive. Nanti ya, oke Bu Olive diselesaikan sebentar, langsung kita tutup cepat-cepat aja. Oke. Saya selesaikan 2 pertanyaan ini teman-teman. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa nanti chat ke upline-nya untuk nanti disambungkan ke Bu Ani, disampaikan ke Dr. Mareta gitu ya. Jadi saya bahas 2 ini aja. Untuk Dr. Mareta, ada dokter yang menyarankan diet protein hewani ya, ini untuk menurunkan berat badan. Apa efeknya? Ini mungkin maksudnya diet keto kali ya dok ya? Oke. Jadi kalau misalnya diet keto itu berarti kan tinggi lemaknya. Nah, sementara kalau mungkin diet protein hewani ini bisa juga mungkin meningkatkan asupan dari proteinnya. Jadi memang benar kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan kan harus meningkatkan asupan protein. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau meningkatkan protein hewani, asal tadi mungkin cara memasaknya yang perlu diperhatikan, dan juga tetap ada karbohidratnya, sama lemaknya dipilih lemak yang tak jenuh. Kalau misalnya untuk diet keto, itu memang beberapa penelitian bilang bisa menurunkan berat badan. Tetapi kalau diet keto itu ternyata tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ada jangka waktunya maksimal itu 12 bulan, karena kalau kita mengikuti diet keto lebih dari 12 bulan itu bisa meningkatkan resiko malah kolesterol, LDL, trigliseridnya malah jadi naik. Gitu. Jadi tidak disarankan diet keto itu dilakukan jangka panjang. Gitu. Oke, terima kasih dok untuk Bu Sri Rahayu, semoga terjawab ya.
pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Dokter Mareta, kalau ingin makan gorengan nih, cara terbaiknya ngolahnya gimana sih? Pakai air fryer, pan fried, atau kalaupun pakai minyak apa ini, Dok? Oke, jadi memang kalau misalnya mau tetap kan pengen kadang makan gorengan, yang harus dihindari itu yang makanan yang terendam minyak, jadi yang deep fried. Kalau hanya sekedar pan fried atau tumis itu sih masih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun misalnya mau pakai air fryer biar tetap dapat tekstur crunchy-nya itu juga nggak masalah gitu. Kalaupun minyak, kalau yang untuk terendam gitu ya, memang sih tidak disarankan ya kayak gitu. Tapi kalaupun terpaksa, kepengen banget gitu, boleh. Itu pakainya boleh minyak kelapa kayak gitu. Yang penting tidak dipanaskan terlalu lama, terutama kayak minyak zaitun, minyak canola kalau kita panaskan terlalu lama itu malah mengubah struktur lemaknya tadi malah jadi lemak jahat gitu. Oke, thank you. Jadi pakainya minyak, kalau maupun gorengan pakainya minyak kelapa ya, Dok ya. Kelapa ya. Yang beku-beku itu bukan, Dok? Ya, kalau misalnya kena suhu ruang kan jadinya kayak membeku putih gitu. Oke, jadi yang putih-putih itu ya memang yang terbaik itu. Pemakainya berapa kali, Dok, kira-kira? 1 kali maksimal langsung buang? Iya, benar. Sebaiknya seperti itu. 1 kali langsung ganti. Oke, teman-teman, terima kasih Dokter Mareta. Teman-teman, ini acara malam ini menarik banget ya. Kita masih pengen tanya-tanya sebetulnya sama Dokter Mareta, tapi sekarang sudah jam 9.37. Jadi saya harus cut sampai di sini. Itu perintah dari atasan saya gitu ya. Oke. Jadi semoga acara hari ini bisa membawa manfaat dan jangan lupa stay healthy, stay safe. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Thank you, Dok. Ya, terima kasih. Thank you, Bu Ani. Terima kasih, Dokter Mareta.